Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatul Rahmah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching. Seperti apa praktek coaching? Di sini saya berpraktek bersama rekan saya, yaitu Bapak Sarbini, guru dari SMP 1 Pegantenan. Dia sebagai coach saya dan saya sebagai coach, di mana di sini kami berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Seperti apa kegiatan coaching dengan alur Tirta? Kita simak ya, semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Mari kita simak ya. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Sarbini. Selamat malam Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang malam ini? Selamat malam Pak. Gimana? Kayaknya terasa bingung ini dan murung. Ayo semangat, gimana ini? Ada masalah apa Pak Sarbini? Iya betul Bu. Ini apa ya? Ada masalah sedikit tentang pembelajaran. Oh iya, masalah apa Pak? Mungkin saya bisa bantu. Oh gini Bu. Sebenarnya saya ingin ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu ya. Ya, masalah saya ini yang saya hadapi ini tentang perilaku dari anak didik saya itu Bu ya. Jadi ada salah satu siswa saya ini memiliki perilaku yang kurang terpuji seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Jadi tujuan dari diskusi kita Pak Sarbini ingin dapat solusi gitu ya Pak ya? Oh iya betul. Ada solusi nanti bagaimana anak itu supaya tidak berbuat yang kurang baik gitu Bu ya. Coba ceritakan gimana sih kasusnya itu Pak? Gini Bu ya. Sebenarnya anak ini terkait permasalahan di kelas, di kelas Bu ya. Jadi saya ini sedang merasa tidak nyaman itu Bu, merasa tidak nyaman dengan perilaku dari salah satu murid saya yang bernama Rizky Ramadhani itu. Menurut saya perilaku dia itu pada saat pembelajaran kurang terpuji gitu Bu ya. Jadi perilakunya Rizky itu kurang terpuji Pak ya? Iya. Jadi begitu baik ya. Kurang begitu baik ya. Jadi setelah mendengar ceritanya Pak Sarbini mengenai Rizky tadi, menurut Pak Sarbini itu perilaku anak yang baik itu bagaimana Pak? Gambarannya? Kalau menurut saya ini dalam pembelajaran saya yang pribadi, gini Bu ya. Jadi anak dikatakan baik itu. Jadi kalau mengikuti pembelajaran saya itu dengan baik, misalkan aktif dalam pembelajaran, ada respon, kemudian sopan terhadap saya juga terhadap teman yang lain, kemudian tidak mengganggu kelas, maksudnya temannya belajar itu tidak diganggu, seperti itu Bu. Seperti itu Pak ya. Jadi menurut Pak Sarbini, anak ini masalahnya apa ya Pak ya, bisa bersikap seperti itu? Oh baik Ibu ya. Jadi ini kemungkinannya banyak Ibu ya. Menurut saya ini Bu ya. Salah satunya ini kemungkinan anak yang bernama Rizky ini kan orang tuanya jadi TKI, bapak ibunya tidak ada di rumahnya. Jadi anak ini tinggal sama mbahnya yang sudah tua. Jadi karena mbahnya sudah tua, jadi anak ini tidak terkontrol di rumah itu. Jadi apa ya Bu ya?
Jadi perilakunya meskipun kurang baik, tidak ada teguran, seperti itu Ibu ya. Tidak ada kontrol gitu Pak ya. Iya Ah, betul Ibu ya. Selain masalah itu, menurut Pak Sarbini gimana? Bapak ini kan ngajar matematika Pak ya? Oh ya betul Ibu ya. Iya. Jadi mungkin kemungkinan anak ini tidak suka dengan pelajaran matematika mungkin karena puyeng, mungkin memikirkan hitung-hitungan itu ya, perkalian. Jadi anak ini tidak suka kayaknya. Atau kemungkinan lagi dari saya itu Bu ya, penyampaiannya kurang apa itu, kurang ada variasi itu ya, kurang menarik terhadap anak-anak. Jadi metode yang saya pakai mungkin tidak cocok sama anak-anak, mungkin seperti itu Ibu. Jadi Iya permasalahannya benar itu Pak. dari pembelajaran itu juga. Iya benar Pak, saya setuju dengan Pak ini. Kita dalam mengajar matematika tentunya harus ada variasi, benar. Terus seperti ini Pak, setelah mendengar dari permasalahannya Pak Sarbini, kalau kita konveksi pada skala dari kenakalan Rizky di sini, kira-kira skalanya itu berapa Pak Sarbini kalau dikonveksi dari skala 1 sampai 10 seperti itu, tentang masalah Nanda Rizky ini. Ya Ibu ya. Jadi melihat tingkah laku dari Rizky yang kurang terpuji itu Bu ya. Jadi menurut saya ini berada di skala 5 Ibu. Jadi berada di skala 5. Kenapa saya memberi 5? Karena dari tingkah lakunya itu. Kalau datang terlambat itu sering Ibu ya. Kemudian pernah bolos waktu pembelajaran saya. Kalau di kelas itu hampir tiap hari itu, tiap pelajaran saya itu tidak ada respon, tidak aktif, hanya mengganggu temannya itu. Makanya saya beri skalanya itu di angka 5. Begitu, Ibu. Jadi ya Pak, sampai bolos gitu Pak ya? Iya betul. Oh gitu Pak ya. Terus Pak ini setelah Bapak itu menggambarkan Rizky pada saat ini skalanya itu 5, kira-kira target Pak Sarbini gimana? Setelah ini pengennya itu anak itu perubahannya ke skala berapa Pak? Oh baik Ibu. Jadi saya ini setelah diskusi ini punya target Ibu. Target bahwa Rizky ini ada perubahan nanti. Jadi skala yang saya harapkan itu minimal 8 seperti itu. Jadi bagaimana Rizky itu sama dengan siswa yang lain, aktif dalam pembelajaran, kemudian tidak bolos lagi, kemudian tidak terlambat. Karena dari tingkah laku yang baik ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran atau dari sekolah itu. Iya Pak, saya sangat setuju dengan skala 5 itu. Terus baik Pak, seperti ini. Setelah mengamati beberapa cerita dari Pak Sarbini, rencana Pak Sarbini selanjutnya itu seperti apa Pak? Rencananya kira-kira? Baik Bu, jadi gini, dalam pikiran saya ini ternyata banyak rencana saya Bu ya. Tapi karena ini terkait di sekolah ini ada yang namanya wali kelas Ibu ya. Jadi yang pertama akan saya komunikasikan dulu dengan wali kelas terkait anak yang bernama Rizky itu. Selain dengan wali kelas, mungkin dengan guru BK, agar anak ini dipanggil secara pribadi gitu Bu ya, secara mandiri untuk diberi pembinaan seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti saya akan menemui walinya mbahnya itu Bu ya, wali dari Rizky itu, agar di rumah ada kontrol, ada pemantauan ketika berada di rumah. Jadi ketika mau berangkat sekolah biar ada kontrol. Jadi bukunya biar, tadi kan bukunya anak ini satu untuk semua, satu buku untuk semua pelajaran seperti itu Bu ya. Jadi kalau ada kontrol dari mbahnya, mungkin tiap pagi dilihat jadwalnya anak ini akan bawa buku yang lengkap seperti itu.
Ya Pak, betul anak-anak itu memang butuh kontrol Pak. Lalu bagaimana Pak? Tadi kan juga ada permasalahan yang kurang suka matematika. Rencana Pak Sarbini selanjutnya bagaimana itu tentang pembelajarannya? Oh ya baik Bu, ini ada Iya. yang lupa, hampir ada yang lupa ya. Jadi saya ini dalam pembelajaran ini saya akan memperbaiki metodenya, metode pembelajaran saya ini. Jadi akan mengikuti apa kurikulum yang baru ini Bu ya, kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, akan memenuhi apa yang dibutuhkan murid di kelas itu Bu ya. Jadi nanti pembelajarannya akan saya sampaikan dengan bervariasi, misalkan dengan pembelajaran menggunakan IT gitu, biar anak-anak tidak bosan di kelas seperti itu. Istilahnya kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu ya. Iya. Saya sangat setuju dan langkah-langkah Pak Sarbini sepertinya sudah bagus Pak ya. Terus saya ini Pak ingin bertanya pada Pak Sarbini, rencananya kapan itu Pak? Kan kita harus Pak Sarbini harus ini kan tindakan pertama yang dari rencana-rencana Pak Sarbini itu pertama apa yang akan dilakukan? Baik, baik Ibu ya. Jadi setelah ini apa saya bercerita ke Ibu, rasanya saya sudah kayaknya ada solusi gitu ya Bu. Iya, Jadi iya. langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dalam proses belajar mengajar itu Bu ya, akan mengacu pada kurikulum yang berlaku hari ini seperti itu ya. Saat ini bukan hari ini, saat ini yaitu Iya. kurikulum Merdeka dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Benar Itu langkah Pak. pertama saya Bu ya. Iya ya, benar Pak. Itu sangat berpihak pada murid ya. Lalu dukungan untuk komitmen Pak Sarbini ini seperti apa Pak? Apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung dari komitmennya Pak Sarbini ini? Oke Bu ya. Jadi untuk dukungan yang saya butuhkan untuk mengatasi anak yang bernama Rizky ini, tentunya dukungan yang pertama itu dari wali kelas, itu sudah jelas Ibu ya. Kemudian harus ada penanganan juga dari guru BK, harus ada konseling di situ Ibu. Kemudian tentunya dari walinya juga harus ada dukungan. Kemudian itu saya minta dukungan juga kepada teman-teman guru sejawat yang serumpun dengan saya, biar mereka mengingatkan saya misalkan ada yang lupa seperti itu Bu ya. Iya, iya. Itu ide-ide Pak Sarbini sudah bagus Pak. Semoga lancar dengan segala rencananya Pak Sarbini. Semoga permasalahan bersama Nanda Rizky Ramadan tetap cepat terselesaikan dan anak-anak yang lain juga semakin lebih semangat Pak, dan ekosistem sekolah semakin lebih baik seperti itu. Amin, amin, amin Ibu. Terima kasih atas waktunya, telah mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Jadi ada solusi yang akan saya laksanakan ke depan. Insya Allah mulai pembelajaran berikutnya saya akan berubah Ibu ya. Semoga ini memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Ibu ya. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Ibu maaf ini karena saya masih ada janji, ini ada siswa mau nelpon katanya mau tanya materi. Iya Pak, monggo. Semoga sukses Pak Sarbini. Amin, amin. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Sarbini, sama-sama. Waalaikumsalam. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.